Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang bimbingan dan konseling pendidikan. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu miskonsepsi bimbingan dan konseling dalam masyarakat. Menurut Suparno, miskonsepsi atau salah konsep merujuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar ilmu dalam bidang itu. Bentuk miskonsepsi dapat berupa kesalahan konsep awal, hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif, atau pandangan yang naif. Miskonsepsi terjadi karena kesalahan yang dilakukan seseorang dalam membangun konsepsi berdasarkan informasi lingkungan fisik di sekitarnya atau teori yang diterima. Salah satu penyebab miskonsepsi adalah anak cenderung memahami kejadian bagian per bagian dan cenderung tidak mengaitkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Serta dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Adapun faktor penyebab miskonsepsi bimbingan dan konseling dalam masyarakat. Problematika dalam pelaksanaan bimbingan konseling di masyarakat pada dasarnya disebabkan karena adanya pandangan yang keliru dari masyarakat. Pandangan yang keliru tersebut yaitu yang pertama, layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebenarnya, pelayanan bimbingan dan konseling tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, karena salah satu ciri keprofesionalan bimbingan konseling adalah bahwa pelayanan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Sebagian orang berpandangan bahwa bimbingan konseling itu ada karena adanya masalah. Jika tidak ada, maka bimbingan konseling tidak diperlukan. Tetapi sebenarnya bimbingan konseling itu diperlukan untuk melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul, dan antisipasi agar ketika masalah yang sewaktu-waktu datang tidak berkembang menjadi masalah yang besar. Yang ketiga, keberhasilan layanan bimbingan konseling tergantung kepada sarana dan prasarana. Pada hakikatnya, kehebatan konselor itu bukan dinilai dari sarana dan prasarana, tetapi lebih kepada kepribadian konselor itu sendiri, termasuk di dalamnya pemahaman agama, tingkah laku sehari-hari, pergaulan, dan gaya hidup. Yang keempat, konselor harus aktif, sedangkan konseli harus atau boleh pasif. Sebenarnya, konselor dan konseli harus sama-sama aktif dalam pelayanan bimbingan konseling demi kesuksesan program layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlihat. Pada dasarnya, yang mampu menganalisa besar kecilnya masalah dan cepat lambatnya penanganan masalah adalah konselor itu sendiri, karena konselor mempunyai pengalaman dalam penanganan masalah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu definisi bimbingan dan konseling dari berbagai sudut pandang dan perbedaan bimbingan dan konseling. Definisi bimbingan dan konseling dari berbagai sudut pandang cukup beragam dan bervariasi. Yang pertama, berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya penemuan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Yang kedua, Nata Wijaja menjelaskan pengertian bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya. Yang ketiga, menurut Tolbert, konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang. Konselor melalui hubungan tersebut mampu menunjukkan kemampuannya dalam upaya memberikan solusi yang terbaik kepada kliennya.
Yang keempat, menurut Bimo Walgito, konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan salah satu cara untuk memberikan bantuan kepada seseorang secara terus-menerus dan sistematis melalui wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun perbedaan bimbingan dan konseling, yang pertama, konseling lebih identik dengan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong dan menggarap individu yang mengalami kesukaran dan gangguan psikis yang serius. Sedangkan bimbingan dianggap lebih identik dengan pendidikan. Yang kedua, bimbingan digunakan untuk mengatasi masalah yang ringan, sedangkan konseling digunakan untuk mengatasi masalah yang relatif berat. Yang ketiga, perbedaan antara bimbingan dan konseling juga terletak pada isi kegiatan dan tenaga penyelenggara. Dari segi isi, bimbingan lebih banyak bersangkutan dengan upaya pemberian informasi dan kegiatan pengumpulan data tentang individu, sedangkan konseling adalah bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara konselor dan konselir. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan dan jenis-jenisnya. Dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, khususnya pada tatanan persekolahan, layanan bimbingan dan konseling mempunyai posisi dan peran yang cukup penting dan strategis dalam kegiatan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan formal. Bimbingan konseling berkedudukan sebagai integral dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam kegiatan pendidikan mencakup 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama, bidang instruksional dan kurikulum. Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan bidang kegiatan yang menyangkut masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efisien. Yang ketiga, bidang pembinaan pribadi. Dalam bidang ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan agar para peserta didik memperoleh kesejahteraan dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, jenis-jenis bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dapat dibagi dalam beberapa jenis bimbingan atau beberapa macam bimbingan. Yang pertama, berdasarkan banyaknya orang yang dibimbing pada waktu dan tempat tertentu atau bentuk bimbingan, baik itu bimbingan individual atau bimbingan kelompok. Yang kedua, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam memberikan pelayanan bimbingan atau sifat bimbingan. Yang ketiga, berdasarkan bidang atau aspek perkembangan tertentu dalam kehidupan peserta didik atau ragam bimbingan. Misalnya bimbingan karir, bimbingan akademik, dan bimbingan pribadi sosial. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Menurut Kertadinata, tujuan bimbingan dan konseling adalah memandirikan individu. Kemandirian adalah tujuan utama bimbingan dan konseling. Kemudian, tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan dan kesehatan serta jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Kemudian, tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Kemudian, tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam. Tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam yaitu untuk membantu individu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mengembangkan potensi yang ada dalam diri individu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun fungsi bimbingan dan konseling yaitu yang pertama fungsi pemahaman, membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat, fungsi penyaluran, membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat dan bakat. Yang kelima, fungsi adaptasi, membantu para pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang keenam, fungsi pencegahan, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mencegah berbagai masalah yang mungkin terjadi supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketujuh, fungsi pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Yang kedelapan, fungsi pengentasan, yaitu upaya pemberian bantuan kepada para peserta didik yang telah mengalami masalah. Yang kesembilan, fungsi perbaikan, untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Kemudian, fungsi bimbingan dan konseling Islam. Fungsi bimbingan dan konseling Islam yaitu memberikan bimbingan berupa penyembuhan terhadap gangguan mental atau sikap dan cara berpikir yang salah dalam menghadapi permasalahan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan pemanduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling, hendaknya memperhatikan beberapa prinsip layanan, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling berhubungan dengan sikap dan perilaku peserta didik. Yang kedua, perlu dikenal dan dipahami perbedaan peserta didik yang akan dibimbing. Yang ketiga, bimbingan itu suatu proses membantu peserta didik untuk dapat menolong dirinya sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang keempat, bimbingan suatu bantuan yang diberikan secara kontinu atau terus-menerus. Yang kelima, bimbingan hendaknya bertitik tolak atau berpusat pada peserta didik yang dibimbing. Yang keenam, masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh guru bimbingan konseling harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk menangani masalah tersebut. Yang ketujuh, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh peserta didik. Yang kedelapan, bimbingan harus luas dan fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kesembilan, program bimbingan di sekolah harus sesuai dengan program sekolah yang bersangkutan. Yang kesepuluh, pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan konseling. Yang kesebelas, program bimbingan harus selalu diadakan penilaian berkala untuk mengetahui apakah pelaksanaan program itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan semula. Yang ke-12, bimbingan konseling hendaknya memegang prinsip perbedaan individu.
Dan selanjutnya materi yang terakhir, materi yang keenam, yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling adalah dasar yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang guru pembimbing dalam menjalankan pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang mengkehendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik untuk mengikuti atau menjalankan layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Yang ketiga, asas keterbukaan, merupakan asas yang sangat penting bagi konselor, karena dengan adanya asas keterbukaan, konseli akan membuka dirinya dan membuka permasalahan hidupnya yang menjadi penghalang bagi perkembangan psikisnya. Yang keempat, asas kekinian, yaitu asas bimbingan yang mengkehendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling adalah permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan yang mengharapkan individu menjadi mandiri, mengenal dan menerima diri sendiri serta lingkungannya. Yang keenam, asas kegiatan, yaitu asas yang mengkehendaki agar peserta didik ikut berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan konseling. Yang ketujuh, asas kedinamisan, yaitu asas yang mengkehendaki agar isi layanan terhadap konseli yang memiliki masalah yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang. Yang kedelapan, asas keterpaduan, yaitu asas yang mengkehendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan, asas kenormatifan, yaitu asas yang mengkehendaki agar segenap layanan bimbingan konseling didasarkan pada tindakan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang ada. Yang kesepuluh, asas keahlian, yaitu asas yang mengkehendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11, asas alih tangan, yaitu asas yang mengkehendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan ini secara tepat dan tuntas harus mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang ke-12, asas tuturi handayani, yaitu asas yang mengkehendaki agar pelayanan bimbingan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberi rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk lebih maju. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.